Halo sobat, selamat datang di podcast Berakhlak dalam Tindakan. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana penerapan nilai ASN berakhlak dalam lingkungan kerja, yaitu Basarnas. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh senior saya, Kak Fitri, yang mempunyai segudang pengalaman dan inspirasi. Halo Kakak. Halo Bin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita terlebih dahulu memperkenalkan senior kita. Silahkan Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putriana. Saya di Basarnas sudah 15 tahun. Saya sejak 2010 dan saya ditugaskan di Basarnas di kantor SAR Jayapura dan di Posar Wamena yang merupakan salah satu pos dari kantor SAR Jayapura. Baik Kak, kita mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Nah, seperti apa penerapannya dalam hidup sehari-hari sebagai responden? Baik, untuk berorientasi pelayanan, kita sebagai seorang responden itu melayani tanpa pamrih. Saya punya pengalaman saat bertugas di Posar Wamena, kami harus melakukan operasi di daerah yang jauh dari pos. Untuk menempuh jarak ke sana itu sekitar 5-6 jam karena panggilan tugas, dan kami harus tetap melaksanakan operasi tanpa harus ada pamrih. Jadi kami melakukan operasi itu tanpa pamrih. Lalu bagaimana Kak dengan nilai akuntabel? Kadang di lapangan banyak tekanan dan keputusan itu harus diambil dengan cepat. Untuk hal itu memang terkadang kita butuh sesuatu keputusan yang cepat saat kita berada di lokasi operasi, apalagi saat kita menghadapi masyarakat yang tidak begitu paham dengan apa yang harus kita lakukan. Mereka itu harus menuntut kita untuk cepat, dan kami terkadang juga diburu waktu, akhirnya kami harus mengambil keputusan yang tepat, dan semua apa yang kami lakukan di lapangan itu harus kami bertanggungjawabkan dan harus kami laporkan sesuai dengan apa yang kami laksanakan. Nah, nilai berikutnya adalah kompeten Kak. Nah, bagaimana cara Kak Fitri menjaga dan mengasah kompetensi Kak Fitri sebagai responden? Sebagai seorang rescuer, kita memang harus punya kemampuan yang kompeten. Salah satu cara untuk mengasah yaitu dengan terus berlatih dan meningkatkan kemampuan kita dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Salah satu hal yang perlu sebagai seorang rescuer ikuti yaitu medical first responder, karena itu hal utama dalam penanganan korban sebagai seorang rescuer. Dan hal yang kompeten juga yaitu memahami bagaimana kita sebagai penolong untuk menolong korban dari sisi psikologi. Jadi kita harus menenangkan, dan dalam hal tersebut kita sebagai penolong belajar bagaimana kita menenangkan korban saat kita melakukan pertolongan. Nah Kak, bicara tentang kerja di lapangan, akan pasti penuh dengan tekanan dan kondisi yang tak terduga. Bagaimana cara Kak Fitri menjaga lingkungan tim tetap solid dan harmonis di tengah situasi yang berat seperti ini? Sebagai seorang rescuer, kita itu bekerja itu dengan tim. Dalam setiap kegiatan kita harus menjaga bagaimana supaya tim itu selalu solid, dengan cara kita selalu menampilkan hal yang membuat situasi lebih nyaman, lebih merasa
yang memang kondisi cuacanya berubah secara tiba-tiba. Dan yang terakhir nih Kak, ada nilai kolaboratif. Nah ini pasti jadi kekuatan besar dalam dunia startup, itu betul kan Kak? Ya, kolaboratif itu sangat dibutuhkan karena kita tidak bisa bekerja seorang diri. Kita perlu orang lain untuk membantu kelancaran kegiatan kita, seperti potensi-potensi besar seperti TNI, Polri, BPBD, masyarakat yang berada di lokasi saat kita melakukan operasi. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka untuk membantu kelancaran operasi saat kita melakukan operasi pencarian. Nah Kak, dari semua